Halo, selamat datang di Nara Talks. Sangat spesial hari ini karena saya bersama Profesor Jabar. Ya, beliau adalah Rektor Universitas Kaltara atau Unikaltar. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Prof, di tengah pandemi ini? Alhamdulillah, begitu ya. Lumayan trigger COVID ini. Jadi ada yang semangatnya bangkit, ada yang down begitu. Ya, jadi saya sama Prof serta beberapa teman-teman dari kalangan muda beberapa waktu lalu sempat ngobrol-ngobrol di warung kopi ya, Prof ya. Ya. Kita ngobrol soal bagaimana anak muda ini menjadi inisiator. Nah, di dalam hal ini Pak Prof sendiri itu menginisiasi Path to Recovery, artinya jalan menuju pemulihan, di mana itu akan diinisiasi bersama dengan teman-teman milenial Kaltara Menggugat. Nah, hari ini akan kita coba kupas nih isi kepala dari Prof Jabar sendiri yang kemudian menginisiasi atau men-trigger teman-teman muda untuk bagaimana caranya menginisiasi ide jalan menuju pemulihan ini sendiri. Yang pertama, bagaimana kemudian mencari atau menumbuh kembangkan objek-objek strategis di semua daerah agar memiliki iconic value untuk menjadi destinasi wisata. Mungkin bisa dijelaskan itu, Prof, soal iconic. Yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa COVID-19 itu tidak hanya berdampak pada ekonomi dan kesehatan gitu. Jadi dampaknya sudah sangat luas, termasuk sosial dan lain sebagainya, dan mempengaruhi moral. Kemudian moral itu jatuh begitu, untuk sulit sekali nantinya ketika kita sudah mulai normal begitu ya, untuk membangkitkan kembali. Nah, oleh karena itu di tengah-tengah yang seperti ini kita mencoba ya, terutama untuk anak-anak muda yang tergabung di dalam milenial Kaltara Menggugat itu bisa menginisiasi, jadi membangkitkan kembali semangat dan moral itu ya. Jadi sambil kita bukan hanya untuk milenial begitu, tetapi untuk seluruh masyarakat Kaltara. Nah, itulah yang menjadi pemikiran dengan diskusi dengan teman-teman di berbagai macam kesempatan itu. Dan saya sangat memberikan penghargaan dan apresiasi sekali itu. Masih ada anak muda yang punya keinginan yang kuat ya untuk ini. Walaupun mungkin saya juga tidak begitu ini. Teman-teman kita di pemerintah asik dengan dunianya sendiri itu. Teman-teman yang milenial ini asik dengan dunianya sendiri. Nah, itulah yang ingin kita gerakkan itu. Jadi bersama teman-teman itu. Nah, tadi menyangkut masalah pertanyaan iconic value. Iconic value itu, Kaltara itu sampai hari ini kita belum memiliki ikon yang bernilai ekonomi gitu ya, yang bernilai penting. Contohnya gitu. Misalnya kalau kita ke Paris ya, kalau kita ke Paris ada Menara Eiffel gitu. Menara Eiffel itu kita potong-potong aja, kita jual kiloan kan tidak ada nilainya. Tetapi nilai ikonnya itu luar biasa. Nah, kita datang ke Jogja dulu kan keraton ya. Nah, sekarang kan ada Malioboro itu sebagai nilai ikon. Itu tidak ternilai dibandingkan dengan nilai fisik jalan itu sendiri gitu. Itu sudah mengumpulkan duit sudah sekian banyak. Nah, di tengah-tengah pandemi yang seperti ini, mumpung belum banyak orang yang datang, bagaimana kita mencari dan kembangkan yang mungkin bisa kita jadikan ikon. Kita tidak usah terlalu jauh dulu, di Kabupaten Bulungan saja gitu. Itu ada yang menarik, kita meniru sajalah. Misalnya dari Jalan Sengkawit, di Jalan Sengkawit itu mulai dari depan Panin sampai ke Simpang 3 Tugu Damai itu kita buat sedemikian rupa agar memang bisa meniru apa yang sudah dilakukan oleh Jogja, kemudian di beberapa tempat di dunia begitu. Yang suatu saat Sengkawit itu bisa jadi
pusat perbelanjaan terbesar di Kalimantan Utara gitu, asal ditata dengan baik kiri kanannya. Dan mulai sekarang, nah yang paling penting dari situ adalah bagaimana pemerintah daerah kita itu kuat dengan regulasinya. Mengikat gitu. Bangunan yang di Jalan Sengkawit itu seperti ini bentuknya. Kemudian seperti ini tingginya dari muka jalan. Kemudian bagaimana dia jaraknya dari badan jalan. Kemudian dengan trotoar segala macam. Nah, kalau bisa trotoar yang dibangun itu atau pedestrian yang dibangun itu bisa multifungsi gitu. Untuk orang berjalan kaki, tetapi juga bisa untuk kreativitas anak-anak muda, dan bisa juga kalau sudah malam udah tempat hiburan macam-macam begitu. Nah, mestinya di dalam perencanaan itu sudah dipikirkan yang seperti itu. Nah, itu yang kita harapkan. Kalau itu masuk bagian dari bagian pemerintah provinsi, ya kalau bisa itu bisa dijadikan dijadikan ikon gitu. Artinya pembangunan yang sudah terjadi selama ini belum berbasiskan ya. itu, Prof, ya. Kalau kita melihat teman-teman kita di pemerintah yang sudah keliling dunia ya melihat tuh, ada yang sudah sampai ke London, sampai ke Belanda, kemudian ke Korea dan lain sebagainya. Setiap sudut kota itu adalah bisa dijadikan destinasi wisata begitu. Nah, bagaimana kalau kita mulai membangun kota Tanjung Selor, kota Tarakan, Nunukan, Malinau, KTT itu setiap sudut, setiap titik yang kita bangun itu menjadi tujuan wisata, walaupun itu tidak sengaja kita jual begitu. Nah, itulah yang barangkali apalagi nanti pemimpin yang akan datang ya, kita tidak tahu siapa yang akan terpilih jadi gubernur, jadi bupati gitu ya, wali kota Tarakan yang akan datang, seperti apa mereka berpikir begitu. Nah, nantinya bagaimana pemuda itu masuk ke dalamnya, di dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman kita di pemerintahan. Wisata itu jangan berpikir bahwa saya akan membangun ini di sini begitu. Itu mengikut saja gitu. Nah, misalnya kita mau bangun Gunung Putih di seberang, kita bangun dengan baik begitu. Begitu malam mereka sampai ke Tanjung Selor mau ngapain? Masuk hotel tidur gitu. Nah, bagaimana mereka itu kita suguhkan. Nah, di Tanjung Selor ini sebenarnya ada beberapa yang menarik yang bisa kita explore ya. Kita bisa explore ya. Itu Jalan Sekawit, Pasar Sore ya. Kemudian ada yang Kolesium. Yang endingnya nanti itu pasar induk ini itu bisa menjadi skatepark, kemudian menjadi pusat perbelanjaan yang mendukung Jalan Sengkawit itu. Kedepannya bisa jadi seperti itu. Artinya semua bagian ini akan menjadi satu puzzle yang saling terkait. Kemudian di belakang Universitas Kaltara ini ada hutan Bunda Hayati ya, yang juga bisa menjadi bagian dari ikon Tanjung Selor itu. Kita tidak usah terlalu jauh-jauh mencari yang di depan mata kita, yang bisa kita garap ya, kita bisa explore dengan biaya yang tidak terlalu mahal gitu. Dengan latar belakang politik, dengan latar belakang pemerintahan serta sosial budaya yang ada di Kalimantan Utara, seberapa besar kemudian persentase mimpi ini bisa kemudian kita wujudkan, Pak? Saya yakin kalau dimulai dari anak muda ya, dimulai dari anak muda, bagaimana teman-teman kita itu bisa meyakinkan intervensi itu ya, kebijakan-kebijakan itu, saya yakin bisa kita wujudkan itu. Dan saya yakin melihat pemimpin-pemimpin yang akan datang juga punya niat yang sama begitu. Tetapi nanti bagaimana para pemimpin itu menekankan itu ke bawah gitu. Itu yang paling penting. Yang kadang-kadang tidak nyambung itu, saya tahu teman-teman kita yang sering saya ajak diskusi ya, Pak Bupati, Pak Gubernur dan lain sebagainya itu, mereka punya keinginan yang sama gitu. Tetapi mewujudkan, mengintervensi ke bawah ini kan yang paling ini. Nah, itulah peran teman-teman pemuda begitu ya, yang untuk membantu mengingatkan gitu. Ya, kalau kita bicara secara garis besar, itu poin pertama yang kemudian masuk di dalam milenial Kaltara menggugat. Di poin kedua, di sini tercatat peningkatan kapasitas literasi dan numerasi pada semua lini.
apa kemudian kaitannya? Karena kita bicara literasi ini kan hal mendasar sekali, Prof. Ya. Apa Jadi- kemudian kaitannya dengan jalan sekawit dan lain-lain tadi? Nah, jadi begini, literasi yang dimaksud di sini kan orang hanya terbatas pada membaca dan lain sebagainya itu. Merubah perilaku manusia itu bagian dari literasi. Kalau jalan sengkawit itu sudah jadi ya, udah jadi kiri kanan dan bagus begitu. Kan ada orang sembarangan buang sampah dan lain sebagainya. Kemudian ada meludah sembarang dan lain sebagainya. Itu bagian dari pembelajaran untuk literasi gitu. Itu salah satu. Kemudian teman-teman kita yang nantinya terlibat berdagang dan lain sebagainya tidak hanya di Jalan Sengkawit ya, secara keseluruhan gitu. Bagaimana mereka itu punya keinginan untuk lebih dari apa yang mereka lakukan sekarang. Kalau tukang jual bakso hanya sekedar mendorong gerobak begitu setiap hari, setahun, 2 tahun, 3 tahun, itu terus itu yang dia lakukan. Bagaimana teman-teman pemuda ini itu membantu mereka agar supaya tukang bakso itu, misalnya ini contoh ya, tukang bakso itu tidak semata-mata jadi tukang bakso itu. Mungkin suatu saat dia punya mimpi, kita bangunkan dia mimpi itu ya. Tidak hanya sekedar nanti jual bakso, mungkin dia punya warung bakso atau punya bakso kemasan yang bisa dijual macam-macam begitu. Itu yang dimaksud dengan literasi. Jadi membangkit Trigger inovasi yang seperti itu. Nah, peran pemuda itu juga sangat penting. Yang kedua, kita merevitalisasi organisasi-organisasi yang mewadahi, misalnya seperti APJI, kemudian Persatuan UMKM dan lain sebagainya, HIPMI dan lain sebagainya itu agar lebih berperan gitu. Triggernya lebih kuat gitu untuk menggerakkan ini. Dengan pola hidup baru karena dampak pandemi ini. Nah, teman-teman itu harus juga punya trigger menggerakkan kembali gitu. Membangkitkan itu. Nah, itu yang dimaksud dengan literasi itu. Tidak hanya sekedar mereka diajarkan. Nah, kemudian bagaimana kita mengajarkan mereka mencatat setiap transaksi yang mereka lakukan setiap hari dan lain sebagainya itu. Sehingga mereka tahu bahwa untuk saya hari ini sekian gitu kan. Proyeksi yang bisa saya save sekian, untuk proyeksi kedepannya saya mau bikin apa begitu. Itu yang dimaksud dengan literasi yang kita maksud itu. Artinya itu. Di sini yang akan di-trigger salah satunya memang perilaku ekonomi. Ya, perilaku ekonomi, perilaku masyarakatnya dan lain sebagainya, itu yang mendisiplinkan orang dan lain sebagainya, itu masuk di dalam nomenklatur literasi itu. Ya. Nah, kemudian yang dimaksud dengan nomorasi di situ, nomorasi itu ketika semuanya bisa terbangun, logika mereka terbangun. Misalnya begini, kalau saya bikin kotor di sini, itu orang tidak mungkin mau datang lagi. Kalau di Jalan Sengkawit ini bau sampah, tidak mungkin orang bisa datang. Logika yang seperti itu yang dibangun. Kesadaran itu. Dan kalau menurut Profesor, apakah itu sebuah pekerjaan yang akan membutuhkan waktu yang sangat lama atau bisa lama dan bisa cepat begitu ya. Tergantung. Tetapi tergantung bagaimana kita semua ya. Makanya tadi itu harus diikat dengan regulasi. Singapura itu memulai Lee Kuan Yew itu mengajarin orang jangan meludah sembarangan, itu bukan tidak memakan waktu. Setelah semuanya masyarakat itu menyadari itu semua, baru dia mulai dengan membangkitkan ekonomi. Nah, memakan waktu yang cukup lama. Tetapi kita bisa melihat Singapura sekarang karena perubahan perilaku. Nah, dan tidak mustahil gitu. Kalau Bulungan bisa kita bangkitkan gitu ya, Tanjung Celor bisa kita bangkitkan. 4-5 kabupaten di KTT di Kaltara ini bisa mewujudkan dan merubah perilaku manusianya itu menuju ke arah itu, Kaltara akan menjadi mega Singapura gitu. Mega Singapura. Iya. Bukan Singapura. Bukan little Singapura, akan menjadi mega Singapura gitu. Karena kita punya resources yang cukup banyak gitu ya. Punya sumber daya yang tidak dimiliki oleh Singapura. Ya, jadi ada poin yang menarik tadi, Prof. Dan ini juga bagian dari poin ketiga dari milenial Kaltara menggugat. Artinya dari sebuah desain yang besar tadi itu ada kemudian dampak ekonomi.
dampak ekonomi di mana peningkatan kemampuan entrepreneurship milenial. Apalagi ini mengingat pasca pandemi ini kan kita butuh recovery, pemulihan khususnya di bidang UMKM dan lain-lain. Ini akan saling keterkaitan nih Prof. Bagaimana kemudian Profesor melihat ini? Ya, sektor yang menurut teman-teman itu yang tidak terlalu banyak terganggu dengan pandemi ini adalah sektor UMKM itu. Nah, memang ada yang kolap, ada yang tetap jalan, dan ada yang lebih bangkit dari situ gitu ya. Nah, oleh karena itu dari pandangan saya itu bagaimana kita kembali menggali hal-hal penting yang bisa dilakukan oleh teman-teman milenial, terutama kita sendiri ya, teman-teman ada yang warung kopi dan lain sebagainya itu berinovasi tapi tidak meniru teman-temannya yang lain. Dia punya punya warna sendiri. Nah, begitu juga UMKM khusus untuk di Kaltara begitu. Kita memilih yang spesifik gitu. Yang spesifik yang tidak ada di tempat lain. Itu yang bisa menjadi berdasarkan resourcesnya masing-masing. Basisnya misalnya Tarakan itu kan basisnya kelautan. Ada banyak bisa dikembangkan di sana. Nah, Tarakan itu sudah semestinya ada kawasan-kawasan khusus untuk industri UMKM Cluster, begitu ya. Bukan semacam klaster begitu ya. Di dalam skala-skala kecil begitu. Sehingga tidak mengganggu perkampungan. Kan sekarang masih campur aduk dengan perkampungan. Nah, Tanjung Selor juga semestinya seperti itu sebelum menjadi Samarinda kedua gitu. Samarinda kedua. Ya. Apa kemudian kira-kira potensi yang ada di Tanjung Selor, Prof? Di Tanjung Selor ini banyak itu. Saya dulu di awal Pak Jadi itu pernah juga ngomong-ngomong begitu ya, mengevaluasi karena Kabupaten Bulungan itu DRPJP-nya itu akan menjadi lumbung pangan berbasis industri begitu. Sayangnya itu 5 tahun pertama, kedua, ketiga, keempat itu tidak pernah dilakukan evaluasi. Kita itu sudah sampai kemana? Semestinya setiap step itu harus dievaluasi. Mana lagi yang akan kita lakukan begitu. Nah, di sini dengan potensi yang dimiliki itu seharusnya sudah membangun klaster-klaster industri. Tetapi kita tidak ingin ke arah ke sana. Tetapi bagaimana potensi yang ada di Tanjung Selor sendiri? Kalau saya lihat itu ada banyak potensi yang bisa kita kembangkan untuk UMKM. Di bidang yang saya lihat sehari-hari itu ya, yang menjadi potensi di pinggir Sungai Kayan itu, ada ikan teri yang kecil itu. Iya. Wah, itu enak sekali itu. Kalau dia dikemas, dibikin camilan seperti seluangnya Banjarmasin itu udah luar biasa. Sekarang masih rumah tanggaan gitu. Tetapi kalau dikembangkan menjadi industri rumah tangga yang lebih besar itu bisa menjadi salah satu daya tarik tersendiri nantinya di bidang UMKM itu. Artinya saya menangkap di sini ada persoalan bolongnya satu ekosistem gitu. Ya. Ada mungkin satu aspek yang kemudian tidak begitu jalan begitu maksimal, ya, sehingga memiliki pengaruh yang negatif juga ke aspek-aspek lainnya. Seperti itu mungkin logikanya, Prof. Nah, kalau sekarang kan punya Dekranas ya. Kemudian ada satu lagi yang berkantor di pasar Disprindakop. Yang di Sprindakop itu, tetapi ada satu yang namanya, dulu kita pernah bikin event di sini itu untuk merangsang UMKM itu. Jadi produk-produk mereka itu, nah itu yang tidak jalan. Nah, bagaimana teman-teman pemuda itu berperan di dalam ikut menjalankan ini. Nah, kalau kita bisa bikin satu diskusi ya, baik itu diskusi langsung maupun diskusi virtual gitu dengan teman di Sprindakop, teman Bapeda, kemudian teman pariwisata gitu, itu jauh lebih bagus kita bisa mencari, kita tidak saling menyalahkan, tetapi kita mencari titik kesamaan di dalam pandang. Nah, kita harus bisa memulai dari mana?
di dalam pekerjaan yang seperti ini harus ada step yang harus kita lalui, tangga apa saja yang harus kita lalui gitu. Apakah kita mulai dari regulasi atau kita buat dulu baru regulasinya begitu. Nah, peran pemerintah itu sebenarnya yang paling cukup bagus itu adalah peran regulasinya. Peran regulasi. Ya, peran regulasinya bagaimana nanti regulasi itu dijalankan oleh semua orang, termasuk OPD dan lain sebagainya. Saya yakin itu bisa kita laksanakan dengan baik. Gitu. Sinergitas antar Ya, antar semuanya. Kalau saya sering menyebutnya itu yang sekarang lagi ngetren itu adalah pentahelix gitu. Pentahelix. Nah, di pentahelix itu ada peran masyarakat, ya, ada peran dunia industri, corporate gitu. Kalau di sini itu ya ukurannya ukuran corporate itu yang bisa kita harapkan karena tidak terlibat langsung di dunia yang seperti ini, mereka banyak di kebun sawit, kemudian di di dunia pertambangan, ya CSR-nya lah yang kita harapkan dari mereka itu membantu kaum milenial ini di dalam menggerakkan itu. Nah, yang ketiga itu adalah media. Media. Ya. Sebagai publisher. Sebagai itu. Yang keempat itu adalah masyarakat yang harus mereka terlibat di dalam setiap gerak pembangunan. Jadi masyarakat itu tidak hanya jadi penonton atau menjadi objek pembangunan begitu. Tapi Jadi terlibat di dalam setiap proses itu. Nah, kemudian yang kelima itu adalah perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu salah satu think tank gitu ya, tempat kita sama-sama untuk berdiskusi, tempat kita bertanya. Saya mimpinya di Universitas Kaltara itu, karena universitas di hampir di seluruh dunia dimanapun itu mereka menempatkan mereka itu menjadi tempat orang bertanya. Gitu. Segala sesuatu yang ada di masyarakat itu lahirnya dari perguruan tinggi. Nah, kita ingin universitas-universitas yang ada di Indonesia gitu, termasuk Universitas Kaltara, Universitas Borneo begitu, tidak hanya sekedar dosennya tidak hanya sekedar datang, mengajar kemudian pulang begitu. Tetapi ada sesuatu yang lebih yang mereka lakukan. Karena orang-orang di perguruan tinggi itu sudah berada di atas rata-rata orang biasa gitu. Punya ilmunya. Iya. Dan itu harus mereka lakukan. Gitu. Ya karena Betul. kita memang butuh orang-orang pintar juga untuk membangun Kaltara, Prof ya. Ya. Ya artinya terakhir yang paling menarik itu poin yang sudah didesain oleh Pak Prof itu, bagaimana kemudian berperan aktif dalam gerakan membangun kreativitas di bidang seni dan budaya. Ya. Karena kan Prof ini kita tahu nih, artinya DNA-nya anak muda itu kan memang karya, Prof. Ya. Nah, artinya ini konektivitasnya dengan desain besar tadi yang sudah kita obrolkan di awal itu sangat erat kaitannya nih. Ya, jadi dari semua apa yang kita bicarakan tadi itu semua terkait dengan apa yang poin terakhir itu, dengan kreativitas mahasiswa, baik itu di bidang seni maupun di bidang budaya. Karena apapun yang nantinya, karena ini merupakan tadi disebut DNA-nya anak muda kan gitu. Jadi bagaimana teman-teman yang tergabung di dalam Kaltara milenial Kaltara menggugat ini bisa membangkitkan itu. Jadi ini menyangkut pertanyaan di dalam debat kemarin itu. Debat pilgub itu. Kenapa anak muda katanya tidak begitu tertarik dengan budaya dan lain sebagainya, padahal yang motor penggerak budaya di Kalimantan Utara ini adalah anak muda begitu. Ya. Jadi kalau kita lihat kegiatan hampir semua event-event besar yang diselenggarakan di Kaltara itu dilakukan semuanya diinisiasi oleh anak muda begitu. Yang mungkin yang dimaksudnya itu bagaimana membangkitkan peran anak muda membangkitkan budaya-budaya yang ada di sini. Dan yang perlu kita sadari, kita orang tua, saya sebagai orang tua itu, setiap generasi itu punya punya peradaban masing-masing gitu. Kalau yang ingin yang seperti ditanyakan itu adalah peradaban lampau untuk diadopsi di peradaban kini begitu. Nah, anak-anak muda sekarang kan punya peradaban tersendiri. Mereka punya dunia sendiri gitu.
Jadi dari setiap tahun, dari setiap generasi ke generasi itu punya keinginan masing-masing untuk membangun peradabannya. Oleh karena itu kita tidak bisa memaksakan anak muda itu untuk mengadopsi lagi peradaban lampau untuk diterapkan di peradaban masa kini begitu. Gak relate. Iya. Jadi itu yang dimaksud kali di dalam pertanyaan itu. Padahal anak muda itu sudah melakukan segala sesuatu. Intinya bahwa anak muda, anak yang di era ini mereka ingin meninggalkan peradaban mereka sendiri begitu. Sepakat. Jadi setiap generasi itu punya peradaban masing-masing gitu. Jadi jangan kita memaksakan peradaban lampau begitu ya, yang di masa saya dulu gitu, untuk masa anak yang sekarang gitu. Mereka juga ingin menciptakan peradaban tersendiri. Ya, yang menarik dari statementnya Prof. Jabar tadi ini yang menurut saya cukup kuat ya. Artinya anak muda hari ini ingin membangun peradabannya sendiri. Iya. Ya oleh karena itu sebagai anak muda juga memang penting adanya ide ataupun adanya satu rencana yang besar juga ketika ingin membangun peradaban. Hari ini persoalan yang paling mendasar menurut Prof apa Prof dalam rangka milenial ini ingin membangun peradabannya? Ya, jadi khusus untuk di kita begitu ya. Anak muda itu belum kita tempatkan pada posisinya sebagai generasi yang akan membangun peradaban mereka sendiri. Jadi misalnya di bidang seni dan lain sebagainya itu belum punya wadah yang representatif gitu, di bidang olahraga dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya kita berharap milenia itu sebagai penggerak ya, sebagai penggerak peradaban, mereka harus punya wadah yang untuk mereka bisa melakukan kreativitas begitu. Selama ini yang kita lihat kita itu membangun berdasarkan keinginan bukan berdasarkan kebutuhan. Jadi kalau kita membangun berdasarkan kebutuhan itu mungkin apa yang menjadi kebutuhan para milenial itu akan bisa dijawab gitu. Nah, itu yang barangkali kekurangan kita selama ini yang harus kedepannya harus bisa kita perbaiki. Iya, sangat menarik. Jadi kira-kira nih Prof, jika harus meniru, Kaltara ini akan meniru kota atau negara mana Prof ke depan? Baik dari segi infrastruktur, baik dari segi wisata maupun dari segi SDM-nya. Jika harus meniru. Ada banyak sih yang bisa kita adopsi ya di dalam membangun gitu. Kita lihat Korea, Jepang gitu. Terakhir adalah Cina gitu ya. Nah, yang pertama kali yang mereka perbaiki itu adalah soal perilaku gitu ya di dalam membangun. Nah, baru mereka mulai mencari model-model yang bisa mereka kembangkan menjadi spesifiknya Korea, spesifiknya Jepang, spesifiknya Cina begitu. Awalnya juga mereka seperti Jepang itu dulu kiblatnya Jerman gitu. Setelah terutama di dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Setelah itu untuk ekonomi dia mengadopsi Amerika gitu. Nah seperti itu, begitu juga Korea gitu. Sekarang Korea kiblat bulatnya itu ke Amerika ya, di dalam membangun ekonominya. Nah Cina membuat membangun itu perpaduan antara sosialis dengan liberal seperti itu. Nah kita di Kaltara khusus untuk lingkup Kaltara baik itu di dalam pembangunan fisik maupun pembangunan manusianya, kita bisa mengadopsi berbagai macam versi ya, tidak secara khusus begitu ya kita mengadopsi kebiasaan-kebiasaan orang lain, tetapi kita juga punya kebiasaan-kebiasaan tersendiri yang bisa kita padukan di dalam menggerakkan teman-teman generasi muda di Kaltara ini. Itu barangkali ya. Terakhir saya ingin dengar closing statement dari Pak Prof Jabar soal milenial Kaltara menggugat yaitu Path to Recovery. Ya. Digagas. Jadi Path to Recovery itu artinya kita menuju jalan untuk menuju pemulihan.
Jadi seperti yang di awal saya sampaikan, dampak COVID ini sudah luar biasa. Kita tidak boleh terkungkung ya dengan kondisi ini. Anak muda itu harus punya kemampuan, bukan punya kemampuan. Saya yakin anak muda sudah punya kemampuan gitu. Membangkitkan kemampuan itu untuk hal-hal yang positif, ya, agar supaya kita lebih cepat pulih dari keadaan itu dibandingkan dengan tempat lain itu. Suatu saat nanti mungkin dalam 1, 2, 3 tahun kondisi COVID ini kita tidak berharap terlalu lama ya, tetapi kita harus speed up, terutama anak-anak muda kita. Gitu. Nah, mungkin anak-anak muda sekarang kan kita sudah punya agenda nih macam-macam nih, siklus tahunan. Gitu. Nah, kita mulai dari sekarang bagaimana kita membuat siklus tahunan. Ya, untuk hal-hal yang kecil ya, untuk Kota Tanjung Selor kita buat siklus tahunan yang konkret yang bisa dilakukan sendiri oleh para generasi muda. Misalnya di minggu ada rencana apa di bulan depan kita bikin, di bulan berikutnya di bulan Februari ada Hari Raya Imlek, bagaimana kita buat Barongsai Festival, kemudian Lanten Festival gitu bersama mereka. Kemudian pasca bulan puasa apa yang kita buat itu. Kemudian menjelang 17 Agustus, event apa yang kita buat terkait dengan itu. Itu harus punya agenda yang punya siklus tahunan gitu. Nah, itu nanti bisa kita bukukan. Kita buat Kaltara Guide gitu ya. Jadi walaupun isinya masih bulungan tetapi kita buat Kaltara Guide. Jadi guide. Ya. Jadi guide, orang datang ke sini ada punya buku. Kita buat aja Kaltara Guide bulan berapa kita buat gitu. Kita minta informasi Nunukan dia bikin apa bulan berapa, Tarakan bikin apa gitu. Nah, milenial Kaltara Menggugat ini nanti bukan hanya nanti di Tanjung Selor gitu atau di Bulungan. Nanti kita sounding ke Tarakan, sounding ke Nunukan, KTT, kemudian ke Malinau gitu. Mereka punya ciri masing-masing gitu ya. Jadi nanti kita padukan bagaimana semua itu nanti bisa bergerak sama-sama untuk menuju ke pemulihan itu tadi. Itu barangkali. Ya, terima kasih Prof. Jabar. Artinya milenial Kaltara Menggugat ini sangat menarik dari sisi ide maupun bentuk eksekusi yang sudah dirancang oleh baik Prof. Jabar maupun teman-teman yang tergabung di milenial Kaltara Menggugat. Sekali lagi terima kasih Prof atas terima kasih banyak ini. Selamat berjuang dan selamat itu, dan saya punya keyakinan bahwa ini bisa diwujudkan. Amin. Semoga semua bisa dilancarkan. Sekian Aratalks kali ini, saya Diki Macina pamit undur diri bersama Prof Jabar. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.